Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Anggraini dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0902062323. Di sini saya akan berikan tips atau upaya dalam mengamankan atau melindungi sistem operasi di Windows 11. Baik, langkah yang pertama yaitu kita mengaktifkan Windows Firewall. Jadi Windows Firewall itu untuk melindungi PC kita dari serangan atau akses dari jaringan eksternal. Itu yang pertama, kita klik Windows Security di search bar, kemudian klik yang Firewall and Network Protection. Nah, di sini tertera bahwa Firewall and Network Protection dengan domain network itu sudah on, kemudian private network juga sudah on, dan public network sudah on. Sebenarnya memang kalau perlu diketahui bahwa memang kalau di PC itu seringkali memang firewall itu sudah diaktifkan secara default, namun perlu untuk mengecek status secara berkala karena memang ketika sudah memperbarui konfigurasi maupun memperbarui konfigurasi kemudian pembaruan sistem itu kita juga perlu mengecek firewall ini sudah diaktifkan atau belum. Namun ketika teman-teman belum mengaktifkan firewall, itu bisa dengan cara kita klik control panel, kemudian klik yang System and Security, kemudian klik yang Windows Defender Firewall, kemudian klik yang Turn Windows Defender Firewall on off. Nah, kalau teman-teman itu firewallnya masih off seperti ini, nah kita akan klik menjadi on seperti ini, lalu kita klik OK seperti itu. Jadi nanti Windows Firewall akan otomatis on. Kemudian cara kedua yaitu mengaktifkan password di PC. Ini berguna untuk dalam kita tuh menghindari risiko akses dari perangkat yang tidak sah seperti itu. Kemudian kita klik password di search bar. Nah, kita pilih yang change your password, kita open. Nah, di sini ada sekian optionnya, ada visual, fingerprint, pin, security key, password, and picture password. Lalu kita klik yang password. Nah, di sini saya sudah set up password saya. Lalu kita klik change kalau memang mau mengubah passwordnya. Lalu kita masukkan password yang lama, dan kita next. Nah, ini tampilan ketika teman-teman belum men-set up password. Jadi kita masukkan passwordnya, password barunya, kita coba. Kemudian kita confirm password yang new password tadi. Nah, password ini untuk seperti clue atau petunjuk ketika kita tuh lupa password yang kita sudah set up. Namun perlu diketahui password ini seharusnya kalau memang tidak dibutuhkan itu dikosongi saja. Lalu kita next. Instagram, misal Instagram, kemudian kita next. Change your password. Oke, nah you're all set up. Kemudian yang ketiga yaitu kita menyembunyikan file atau folder di file manager. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menjaga data-data yang memang kita butuhkan atau data-data yang memang penting gitu. Jadi ini menggunakan fitur hidden. Contohnya saya akan mencoba untuk
file untuk folder tugas. Kita klik kanan folder yang mau kita, dan kemudian klik properties. Nah, di sini data hidden. Nah, di sini lalu kita klik apply. Nah, di sini ada dua pilihan, kita mau menghide foldernya saja atau kita menghide juga file-file di dalam folder tersebut. Nah, saya pilih apply folder saja, kemudian oke, kemudian oke. Nah, ketika folder atau file itu ketika di hide itu akan menjadi transparan seperti ini. Lalu kalau mau setting ininya menjadi tidak hide lagi, itu bisa mengklik hidden ini, kemudian kita apply. Oke, kemudian kita oke. Seperti itu caranya. Lalu ketika hide ini masih ada, itu bisa klik yang hidden. Lalu kita oke, seperti itu, hiddennya akan hidden. Setelah itu, cara keempat yaitu kita menonaktifkan file sharing. Jadi file sharing ini untuk memungkinkan pengguna itu pengguna lain di jaringan atau akses file dalam printer kita gitu. Jika tidak diperlukan, maka kita menonaktifkan fitur ini agar jaringan lebih aman dan cegah orang lain untuk mengakses file tanpa izin. Kita klik setting, open, kemudian kita klik yang network and internet, kemudian kita klik yang advanced and network setting, ini, kemudian kita klik advanced sharing setting. Nah, di sini file and printer sharing saya ini on, jadi kita menaktifkan file sharing, file and printer sharing ini supaya mencegah orang lain itu bisa mengakses file kita tuh tanpa izin gitu, seperti itu. Kemudian langkah terakhir yaitu kita mengaktifkan lock screen sistem secara otomatis dengan fitur dari screen saver. Caranya kita klik kanan, kemudian kita personalize, kemudian kita klik yang lock screen. Nah, di sini ada screen saver. Nah, di sini saya belum menyeting screen saver saya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih sesuai kebutuhan dan keinginan saya. Jadi, saya pilih yang 3D text. Nah, ini kita men-setting waktu. Jadi ketika laptop atau PC teman-teman itu tidak digunakan, setelah 1 menit, lebih dari 1 menit akan muncul screen saver seperti itu dan harus memasukkan password yang sudah disetting. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Jadi sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.